kalau kita lihat perkembangan dari lapangan sendiri, walaupun awalnya di Bali, tapi sekarang di Jakarta udah banyak banget. Wah, pokoknya istilahnya nggak boleh lihat tanah kosong lah, lapangan padel. Iya. Nah, kita melihat tren ini, kebetulan saya juga hobi main padel, ya. Jadi kita sekarang fokus untuk mengembangkan cabang olahraga padel sebagai cabang olahraga tambahan dari koleksi Juaraga. Saya sebenarnya dari dulu kepengen banget bikin figurin karena background saya kebetulan kan di Disney, backgroundnya di mainan. Yeah. Tapi memang tidak gampang untuk bikin collectible figurin. Halo guys, balik lagi di Akurasi TV dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang juga pernah main di Akurasi TV beberapa saat yang lalu, owner dari Aparel Juaraga. Kita kedatangan Pak Mohtar Sarman. Halo. Halo Pak Mohtar. Halo. Gimana Pak kabarnya? Sehat, aman. Thank you ya, Pak, sudah invite saya juga, kembali di sini. Suatu kebanggaan lah Pak bisa menginterview Pak Mohtar Sarman. Ya kan, sebelumnya Pak Mohtar pernah main ke Akurasi TV, waktu itu ngebahas seputar Aparel Juaraga menjadi sponsor dari Persija Jakarta ya Pak ya. Betul. Dan sekarang maju ke beberapa tahun, sekarang Aparel Juaraga bukan hanya mensponsori Persija Jakarta, tapi juga mensponsori beberapa tim-tim olahraga lain. Mungkin bisa kasih tahu Pak, ada di tim apa aja? Mungkin kata-katanya bukan sponsor kali, lebih enak partner ya. Partner, ya, okay. Karena kita dengan klub-klub ini sudah menjadi partner, bahkan lebih dari partnership, mungkin udah jadi teman ya. Okay. Jadi selain Persija yang kita mulai di tahun 2020, kita juga ada nambah beberapa klub, khususnya klub basket. Jadi campurnya agak sedikit berbeda. Okay. Ada Satria Muda, Dewa United, dan ada beberapa klub yang pernah kita sejak waktu itu kita terakhir ketemu ya, yang pernah kita kerjasama juga. Ada volley juga, itu dengan PLN Electric. Di luar itu kita juga sekarang sedang menjajaki beberapa potensi kerjasama dengan klub bola dan klub basket. Oke, dan kalau saya nggak salah riset juga Juaraga itu main ke ranah e-sport juga, benar nggak Pak? Pernah kita tahun 2021 kalau nggak salah kita pernah masuk ke e-sports itu dengan Onyx pada waktu dengan itu ya. Onyx, ya. Okay. Tapi sekarang sudah nggak. Jadi kita fokus untuk di bola, basket, lari. Okay. Sekarang ke padel. Okay. Dan sekarang padel emang lagi bisa dikatakan gila-gilanya ya Pak ya di Indonesia, bahkan khususnya di Jakarta ya kan. Dan Juaraga masuk juga di area padel ya Pak ya. Padel mungkin sedikit sejarah padel di Indonesia. Boleh, ya. Memang awalnya dari Bali. Kita sudah melihat ini menjadi salah satu cabang olahraga yang cukup pesat bukan hanya di Indonesia perkembangannya, tapi di dunia. Sekitar hampir 2 tahun yang lalu ya kita juga sudah perhatikan cabang olahraga ini karena fun ya. Dan memang olahraganya ini bukan hanya community tapi juga benar-benar sports gitu loh. Nah, ya jadi sekarang setahun terakhir ini semenjak cabang olahraga padel ini menjadi sudah dipertandingkan sebagai cabang eksibisi di PON, tiba-tiba langsung cepat ya. Kalau kita lihat perkembangan dari lapangan sendiri, walaupun awalnya di Bali, tapi sekarang di Jakarta udah banyak banget. Wah, pokoknya istilahnya nggak boleh lihat tanah kosong lah, lapangan padel. Iya. Nah, kita melihat tren ini, kebetulan saya juga hobi main padel, ya. Jadi kita sekarang fokus untuk mengembangkan cabang olahraga padel sebagai cabang olahraga tambahan dari koleksi Juaraga. Oke, dan kita juga kantor bikin komunitas juga Pak. Akhirnya kita terjun juga ke
wilayah pedal nih kita Iya. bikin nama komunitasnya Pedalicious. Padelicious berarti udah kecanduan juga ya. Udah kecanduan, tapi nyari lapangannya Pak, nyari lapangannya Ya. full book semua di Jakarta Selatan itu dengan jam yang kita mau itu kan karena kita ngantor kan biasa main abis ngantor dan itu benar-benar penuh semua. Pak. Betul. Memang agak sedikit sulit untuk mencari lapangan, tapi saya lihat ke depannya lapangan akan bertambah, ya. Semoga yang main juga akan bertambah, supaya cabang olahraga ini bisa bukan hanya hype saja. Cuma kalau saya lihat sih, kalau saya lihat dari komunitas, saya tanya beberapa pemain sih, mereka demen padel bukan karena hype, tapi karena memang mereka enjoy playing padel ya. Iya, karena mungkin buat teman-teman di sini juga yang main lebih langsung bisa sih Pak ya, karena Betul. dibanding tenis, padel tuh mungkin sekali dua kali belajar, at least kita bisa mukulnya, tahu basicnya dan adem ya Pak ya, nggak kena panas. Jadi mungkin itu yang salah satunya juga kali Pak ya. Entry levelnya sangat mudah, mungkin hampir sama dengan badminton. Yang nggak pernah main badminton, kasih raket, kasih shuttlecock bisa langsung balikin bola. Sama juga dengan padel bilangnya. Entry levelnya sangat mudah, ya. Jadi bukan hanya untuk cowok, cewek juga gampang main padel dan fun. Most penting fun. Dan kalau cowok kan kardio maunya kan. Coba main 15 menit, 20 menit. Wah, keringatnya kan juga berasa banget. Setelah itu bisa duduk, bisa santai, bisa sambil networking. Nggak usah ke lapangan golf. Betul. Ya kan? Betul. Lapangan golf juga susah entry levelnya kan. Mesti belajar golf, mesti belajar driving, mesti ini peralatan juga mahal. Nah, ini lebih easier. Nah, maka dari itu saya lihat lebih cepat berkembangnya. Iya, dan semua artis, terutama cewek-cewek artis Indonesia main pedal semua Pak. Ini juga ngaruh nggak sih Pak dengan artis-artis ini semua main, akhirnya orang-orang akhirnya jadinya FOMO juga Pak. Pasti level FOMO pasti ada, ya apalagi di sini ya, ini culture orang Indonesia ya FOMO. Tapi kebanyakan yang main kalau saya lihat sudah kehook karena bukan karena FOMO-nya, karena they really enjoy playing paddle. Ya. Dan emang itu sih balik lagi gampang sih ya, dalam tanda kutip gampang untuk belajarnya dibanding tenis ya. Betul. Kan dibanding tenis lebih gampang belajarnya. Dan sebagai salah satu pemain sebagai salah satu saya juga suka main sih, emang mengakui. Dan orang-orang untuk networking emang kita bisa bilang udah tier atas semua ya Pak ya. Betul. Jadi pertama entry levelnya gampang, it's fun, it's about community, and you really maksudnya berasa gitu sports. Sama ya itu dia. Kita kan kalau kita bukan hanya pemain, kita juga suka nonton. Coba deh nonton pertandingan padel, apalagi yang baru terakhir ini di Buenos Aires ya, pertandingan FIP-nya. Itu seru banget, ya kan. Jadi kita really enjoy juga as a entertainment juga. Di federasi sendiri kita juga punya target, ya kan, untuk mempopulerkan olahraga ini, cabang olahraga ini bukan sebagai rekreasi saja, tapi sebagai prestasi juga. Ya maka dari itu sarana juga kita perhatikan, kita kasih bimbingan juga supaya bikin lapangan dengan baik. Kita juga ada pembibitan untuk atlet-atlet muda. Karena target kita kan kita mau jadi nyumbangkan emas mungkin kalau ada pertandingan di Olimpiade nanti di Brisbane. Atau pertandingan-pertandingan internasional yang diadakan di FIP ya. Nah jadi ya kalau kita lihat recreational tapi prestasi pun harus kita imbangi juga. Iya setuju karena diimbangi lah ya dengan entertainment dan competitiveness-nya juga. Betul. Di ajang resminya. Betul. Oke, dan selain tadi di sepak bola dan sekarang udah ke pedal, Juaraga juga explore ke bidang lain, yaitu teman-teman kita di kanan kiri ini ya Pak. Ya. Juaraga membuat action figure pemain timnas Indonesia. Ini mirip-mirip banget ya di sana nih. Coba yang Marcelino ini mirip banget nih, ya kan? Sama Marcelino asli. Ini latar belakang membuat action figure ini apa Pak? Saya melihat kalau kita dari Juaraga sendiri, kita tidak specialize hanya di apparel, tapi kita juga membuat
banyak inovasi ya. Mungkin dari zamannya Persija sendiri, awal-awal Persija kita ada explore bikin sendal jepit, ada perangko, ada aksesoris lain udah pasti lah. Sampai ada digital watch juga kan, smartwatch. Nah, saya sebenarnya dari dulu kepengen banget bikin figurin karena background saya kebetulan kan di Disney, backgroundnya di mainan. Iya. Tapi memang tidak gampang untuk bikin collectible figurin. You need to find the right design, the right price, the right size, quality juga harus pas. Oke. Ya, jadi berawal dari keinginan tersebut, saya sempat ajukan ini ke pemain sebenarnya. Jadi pemain ini juga belum pernah. Ini sebenarnya kategori produk yang sangat baru buat Juaraga maupun dengan pemain juga. Ya, nah kita pitch idea ini, ternyata mereka suka, mereka juga kepengen. Yang paling penting kan quality harus bagus kan. Ya, jadi saya kerjasama dengan pemain langsung untuk mendevelop modelnya dulu, mukanya, badannya, ya kan, sampai produksinya, QC-nya, semua ini approval dari pemain. Ya, supaya look-nya itu dapat semua, walaupun bentuknya seperti figurin mainan. Iya, dan ini kalau ini udah mirip banget sama Missile Girls ya, guys nih. Ya. Kalau kalian lihat nih nyengirnya Missile Girls banget ya kan. Ini mirip banget. Jadi benar-benar persis sama pemain aslinya. Terus kalau ngelihat kan sekarang timnas lagi hype-hypenya ya Pak ya. Semua orang timnas main nonton, bahkan yang mungkin sebelumnya nggak pernah nonton bola, sekarang kalau disuruh sebut 5 pemain timnas, mereka pasti tahu. Betul. Nah, kira-kira para pecinta timnas dan pecinta sepak bola Indonesia ngelihat action figure ini, mereka bakal reaksinya seperti apa, Pak? Kalau kita lihat, saya belum tahu ya reaksi seperti apa karena kita baru launch hari ini. Tapi dengan beberapa yang sudah saya tunjukkan, mereka cukup suka dengan karena gini, yang paling penting pertama kan pas saya tunjukkan ke kamu juga kamu tahu dong ini siapa, ya kan, teridentify dulu, jadi mukanya itu dapat ya. Kemudian dari ukuran, sizingnya, collectability-nya, surprise-nya dapat semua ya. Kebetulan kita berpartner ini of course dari development dengan pemain, tapi kita berpartner dengan Alfamart, ya, yang dimana sudah ada distribusi yang cukup luas. Jadi bukan hanya produknya itu harganya terjangkau, kualitinya bagus, tapi distribusinya harus tercover semua. Mungkin fans bola yang di Aceh, Sumatera Utara, Palembang juga kepengen beli seperti ini, atau bahkan sampai yang di Irian dan sebagainya. Dan itu bisa tercover oleh partner kita itu Alfamart. Dan ini rencananya akan didistribusi ke daerah-daerah tersebut juga ya Pak? Akan didistribusikan di 22.000 toko lewat Alfamart dan Alfagift. Alfamart dan Alfagift. Betul. Jadi ini eksklusif. Gampang banget lagi ya kalau ke Alfa udah bisa beli ini Bang. Betul. Mungkin dalam 1-2 hari ini harusnya produk-produk kita sudah terdistribusi ya dengan baik dan dengan luas. Dan mungkin membuat action figure seperti ini kalau di tahun 90-an atau awal 2000 itu NBA sempat bikin kayak special card gitu ya Pak ya, untuk dikoleksi para pecinta NBA, dan di Indonesia juga banyak orang yang ngumpulin itu. Mungkin action figure ini untuk sekarang dan masa depan bisa menjadi barang seperti itu juga ya Pak? Ya itu yang kita harapkan. Mungkin ya kita juga suka kolek baseball card kita bilangnya ya. Tapi kalau saya lihat trennya sudah berubah. Trennya sudah lebih kepada gacha. Blind box ya. Dan kita harus mengikuti tren. Nah, tapi ini bukan suatu challenge juga buat Juaraga. Kita belum pernah buat ini, ya kan. Walaupun background saya dari Disney dengan toys, tapi challenge buat kita. Goalnya ya kita harus benar-benar bagus, ya. Detailnya harus dapat, harga harus terjangkau. Nah, kita sudah sukses dalam arti untuk develop.
ya kan, udah deliver. Semoga ini bisa sukses. Kita bisa melanjutkan program ini dengan pemain-pemain lainnya. Oke. Bahkan semoga bisa ke cabang olahraga lain juga. Betul. Ya kan, bukan hanya bola. Karena memang kenapa bola? Karena memang number one sports ya. Mungkin kita bisa cabang basket atau cabang-cabang olahraga lainnya. Oke. Dan ngomongin lagi tentang figur-figur ini, ini kan bisa dibilang mirip banget ya Pak ya. Itu berarti selain udah kontekan sama pemainnya untuk buat figur ini, itu biar bisa semirip ini tuh seperti apa sih Pak? Kita prosesnya itu pertama pertama kita buatkan mereka ngasih kita referensi foto mereka. Yeah. Dari foto mereka kita buatkan gambar 3D, ya, CAD 3D-nya. Setelah gambar CAD 3D-nya kita submit ke mereka untuk di approval. Biasa adalah komen misalnya rambut saya kurang tipis, ya, janggut saya nggak boleh kena bibir misalnya, ya kan. Nah, jadi setelah semuanya sudah oke untuk digambar 3D, baru kita buatkan, kita namanya mock up 3D. Jadi kita digital print kan, ya, ini prosesnya. Nah, itu baru kelihatan bentuk 3D-nya. Tapi itu masih perlu banyak perubahan karena apa yang ada di gambar dengan actual 3D itu tidak sama biasanya. Nanti dagunya kurang panjang, ya kan, kupingnya kurang keluar, ya banyak lah. Ya. Jadi kita melakukan adjustment lagi, dan itu juga dengan approval dan feedback dari pemain. Jadi pemain misalnya udah dikasih hasilnya, mereka ngasih feedback lagi. Betul. Kurang di sini nih, Juaraga revisi lagi. Jadi kita ada video, karena kan mereka di luar, ya kan. Jadi kita harus videokan, kita fotokan, kita komunikasi lewat Zoom, ya kan, kurang apa, note-nya apa, sampai 3D-nya itu perfect. Ya, once they happy, they sign off, baru kita mass production. Ya. Dan dari Juaraga udah mulai mendistribusikan ke Alfa. Ya. Nanti kalau saya mau beli misal Pak, atau teman-teman mau beli itu nanti bentuk packagingnya seperti apa Pak? Ya, ini silakan. Silakan. Ini packaging ini ya seperti guys ini. Ya. Ini kalau saya beli di Alfa seperti ini ya. Betul. Ya, jadi dalam bentuk blind box, nanti bisa di samping sini ada pemain-pemainnya siapa-siapa aja. Kita ada 2 secret, ya. Jadi kita bilangnya rare. Ya, ada yang rare, ada 2, yang satu ini bisa saya tunjukkan langsung lah di sini. Ada yang Legend Edition dan Secret Edition. Betul, yang Secret Edition itu seperti ini, kita bilangnya X-ray ya. Jadi dia spesial nih. Transparan. Ya, ini jumlah tidak banyak, kita bilang rare. Begitu pula dengan Legend Edition, ya saya nggak perlu sebut lah legendnya siapa. It's the most legend player. Ya, sama-sama Persija juga soalnya. Ya, jadi ada Bambang Pamungkas sebagai secret. Dan kalau misalnya saya beli itu bakalan kayak gacha ya. Berarti kalau saya beli belum tentu saya mau Martin Paes deh, belum tentu di dalam Martin Paes ya Pak ya? Belum tentu. Berarti ini emang kayak tren-tren beli boneka-boneka yang di luar negeri itu ya Pak ya? Itu kan sistemnya gacha juga ya. Jadi setiap pemain itu ada 3 versi dengan baju merah, jersey merah, jersey putih, dan dengan X-ray kita bilangnya. Tapi ada satu lagi yang surprise yang kita bilangnya, yaitu yang gold. Yang gold, ini gokil gold, nih. Ya, gold ini hanya ada 11. 11 di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia hanya ada 11. Yang dapat ini akan dapat award untuk nonton bola di Eropa. Gila. Dan ini disebar di seluruh Indonesia ya Pak ya? Disebar di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu sebarnya gimana, saya serahkan ke pihak Alfamart aja. Pokoknya ada 11 dan satu orang yang mendapat 11 itu akan jadi nanti ada 11 yang dapetin ini, kita akan pergi nonton bareng di Eropa. Itu guys ya. Nih, gue tunjukin lagi ke kamera. Kalau kalian bisa dapetin 11 gacha ini nih yang emas, nonton bola di Eropa. Gokil. Ini menarik banget ya sistemnya, karena selain gampang juga di Alfa, hampir semua orang pasti ke Alfa. Dan untuk harganya sendiri range-nya berapa Pak? Untuk harga sendiri bisa dibeli di Alfa dengan harga 149.000 ya. Tapi kalau ditukarkan dengan poin Alfa itu hanya 29.000. Ya. Itu sangat terjangkau ya. Saya rasa
dengan harga, dengan kualitas ya seperti ini, mungkin ini harga yang paling murah Iya, yang pernah dijual di market di seluruh dunia. Saya boleh garanti. Betul, ya kan, betul. Apalagi dengan tukeran poin alfa udah ada paling murah dah. Udah paling murah sih ini. Udah murah dan gampang ya guys ya. Dan kalau kalian bisa dapat 11 yang emas, siap-siap nonton bola di Eropa. Tapi kalau ngomongin action figure sendiri, Pak Mohtar selain yang action figure ini ngoleksi nggak Pak action figure? Ada koleksi lah dikit-dikit, tapi ya saya udah kan hobi juga ya Pak ya ngoleksi action figure tuh. Problemnya itu kan tempat taruhnya kan. Oke. Iya, betul, jadi betul. Istri saya udah ngoceh-ngoceh aja. Jadi biasanya action figure superhero ya. Ya yang udah pasti Marvel, kan saya anak Disney. Oh iya dong, Marvel ya. Iron Man kan yang topeng itu udah banyak banget tuh. Oke, dan sekarang kan pemain Indonesia juga selain pemain timnas ya kan, terutama pemain timnas yang main di Eropa, kan banyak juga ya yang main di luar negeri. Nah, kira-kira ini bakal ada rencana diekspor ke luar negeri nggak, Pak? Untuk sementara sih kita masih fokus hanya di Indonesia ya, karena ya ini salah satu goal saya juga, kita harus mengedukasi, memberikan something kepada fans ya, khususnya fans pemain-pemain bola kita ini, walaupun mereka naturalisasi tapi mereka punya passion, komitmen yang sama terhadap Indonesia. Iya. Jadi untuk sementara kita akan fokuskan di Indonesia dulu. Ya, semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Ya, amin. Ini menjadi suatu kebanggaan juga buat kita ya. Nah, untuk fans sendiri, selain koleksi-koleksi item-item lainnya, mungkin ini satu yang mereka bisa koleksikan, yang mereka bisa susun, mereka bisa pajang, mereka bisa tuker, exchange ya, kayak kartu aja, ya betul. kan. Supaya balik lagi awareness terhadap sepak bola Indonesia supaya lebih positif aja. Setuju. Kalau enggak kan ntar kita ngomong-ngomong yang negatif dah. Yang penting harus positif terus. Betul. Dan kita ngomongin juga selain timnasnya yang meningkat, ini kan olahraga gak hanya cuman main aja, tapi dari sisi industri kreatifnya juga semakin berkembang. Dan Pak Mohtar sendiri sebelum di Apparel Juaraga ini pernah di Disney dan pernah handle juga multinational event ya kan, Asian Games. Nah, kalau Pak Mohtar sendiri melihat industri olahraga di Indonesia, mungkin terutama di sepak bola, melihat perkembangan sepak bola sekarang tuh seperti apa sih Pak? Olahraga memang perlu memang perlu banyak perhatian saya rasa ya, tapi sudah lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Apakah kita sudah di posisi yang masih belum, tapi kita harus terus berkembang, khususnya di sports entertainment ya, industri komersialisasi. Dan tadi kamu ada mention perihal IP. Ya, ini juga penting karena di olahraga sendiri belum ada yang fokus mengenai bagaimana mengembangkan IP dari suatu olahraga. Nah, sebenarnya saya ngerjain ini juga, ini IP, ya kan? Ini intellectual property untuk masing-masing pemain. Kita nggak bicara timnas, kita bicara pemain ini, ya fokusnya di pemain. Bagaimana image mereka, persona mereka bisa dikomersilkan, ya. Jadi kita bantu mereka kita susunkan licensing programnya seperti apa, royalti yang mereka bisa dapat seperti apa. Bukan hanya pemain-pemain yang main sekarang, tapi pemain legend seperti Bambang Pamungkas. Mungkin kedepannya kita bisa menggunakan pemain-pemain legend lainnya juga selain BP kan. Jadi betul, again we create something out of nothing sebenarnya, ya kan. Ini additional revenue, additional income untuk pemain ya. Semoga kita bisa terus mengembangkan ini, bukan hanya di pemain kalau kita bicara IP, tapi di olahraga as a general. Iya. Ya. Karena mungkin kita bicara atlet itu kan
masa main mereka mungkin 10-20 tahun kan. Betul. Tapi kalau ini bisa tadi sebagai IP mereka sendiri, dan mereka secara nggak langsung juga bisa dapat royalti dan Betul. aset-aset lainnya. Ini kan sebagai aset mereka juga ya Pak. Betul. Dan kembali lagi, kelihatannya is very simple and very easy. Tapi ini very complex. Kompleks dalam arti bukan hanya kita cuman approval bikin model, tapi di luar itu kan dari segi legalitasnya seperti apa, ya sangat kompleks. Kita harus protect ini mereka seperti apa, nanti untuk komersialisasi dari royalti seperti apa. Nah itu kita susun, kita bangun, kita buat supaya mereka juga ngerti, aware gitu loh. Ya how to commercialize, bagaimana mengkomersialisasikan persona mereka, IP mereka. Ya semoga ya balik lagi, semoga bisa lebih dari sana. Betul, ya. Betul. Dan ini juga salah satu bentuk kemajuan industri ya, bukan cuman main di lapangan, tapi ini hal-hal yang mereka bisa works di luar lapangan. Balik lagi kan, have to find the right channel juga. Betul. Ya kan, kalau kita misalnya kerjasama ini jual di toko Juaraga saja nggak mungkin, kita hanya ada beberapa toko saja. Tapi kita harus memikirkan gimana channelnya supaya besar, supaya luas. It has to be, saya bilang ini sekali lagi saya tekan, harus win-win situation. Players win, Juaraga win, our partner Alfamart juga win, termasuk fans juga win. So everyone's happy. Have to be. Dan apalagi mungkin selain tadi udah IP dan mungkin hal-hal seperti royalti dari pemainnya sendiri, apalagi Pak potensi yang bisa dimaksimalkan dari sepak bola Indonesia? Saya bukan expert di sepak bola, tapi saya kalau melihat perkembangan popularitas bola, fans bola yang besar, saya rasa banyak sekali potensi. Yang pasti kita harus build, yang pertama itu awareness, beli barang asli. Betul. Ya itu dulu. Jadi jangan beli fakes. Ya. Kemudian kita harus menciptakan inovasi baru. Jangan itu lagi ya kan. Coba buat something new, ya kan, supaya balik lagi bisa men-trigger sesuatu yang lebih baik. Ya. Saya rasa potensi sangat besar lah. Ya. Sangat besar dan masih akan banyak hal yang bisa dieksplor dari seluruh pihak ya Pak ya. Betul. Dari federasi sendiri, kemudian dari liga. It's going to be a collaborative. It has to be a collaborative effort. Karena ya ini demi masa depan sepak bola yang lebih baik. Masa depan olahraga Indonesia lebih baik, khususnya di sepak bola. Kalau itu mungkin di sepak bola, kalau dari pedal sendiri Pak, harapannya mungkin dari sisi ini kan sisi entertainmentnya mungkin lagi tinggi-tingginya. Kalau dari pedal sendiri, harapannya dalam mungkin 1 hingga beberapa tahun ke depan itu seperti apa Pak? Kita punya target. Pertama ya balik lagi, bukan hanya rekreasional, tapi harus prestasi. Kita ini harus mengikuti perkembangan dari federasi internasional sendiri. Nah federasi internasional cepat nih dia berkembangnya, karena tiba-tiba meledak cabang olahraga padel ini. Nah kita harus mengikuti goal-goalnya mereka. Kita harus menghasilkan atlet yang berprestasi. Atlet kita ini bisa berkompetisi di kompetisi internasional. Ultimately di Olimpik kan. Nah jadi dari federasi internasional sendiri sedang memastikan kalau cabang olahraga padel ini bisa akan dipertandingkan di Brisbane. Dan semoga gak cuman dan ini semoga bisa sustain juga ya Pak ya. Betul. Karena takutnya kan mungkin banyak orang yang bilang kayak 1-2 tahun lagi turun apa, tapi semoga juga pedal tuh tetap terus berkembang dari sisi profesionalnya juga dan pemainnya juga. Ini banyak yang nanya saya, ini padahal ini hype apa enggak sih ya? Tiba-tiba ntar kayak Brompton ya, udah nggak ada yang main lagi ya, ntar ada sepeda nggak main lagi. Saya sangat yakin ini akan menjadi suatu olahraga yang bukan hanya bisa sustain tapi terus berkembang. Kita ini kalau ketum saya
ketum PB Padel ini Pak Gali bilang dia istilahnya ini baru sahur nih. Ya kan, ini baru matahari belum terbit nih. Iya. So we are at a very, very early stage. Iya. This is just the beginning. Betul. Dan saya setuju dengan beliau, ya kan, karena ini baru banyak yang harus jadi di PB sendiri, banyak sekali yang harus kita bereskan. Tapi kembali lagi, we have a lot of homework. Give us time. Kita satu-satu kita sudah bereskan, dan kita akan membuat olahraga padel ini olahraga yang berprestasi. Amin. Supaya bendera kita harus berkibar di Olimpiade nanti. Karena saya setuju sih Pak. Semoga padel emang harus long lasting lah ya kan. Betul. Semoga orang-orang yang bilang 1-2 tahun ini drop, enggak sih. Apalagi lapangan sekarang udah semakin banyak dan orang akan semakin gampang untuk main padel itu sendiri. Betul. Dan ini ada koleksi-koleksi raket juga ya. Raket padel. Betul, jadi saya sudah katakan tadi, kita di Juaraga kita akan all in untuk di padel. Kita akan develop bukan hanya koleksi aparel, tapi kita ada equipment juga. Ada bola juga, ada bola, ada raket, ya kan. Sudah kita tes. Jadi kita mau masuk sebagai local pride dengan kualitas yang sama atau mungkin bisa lebih bagus dari brand-brand luar, ya. Tapi dengan harga yang terjangkau. Ya. So it's local pride. Local pride. Oke, betul. Dan yang pasti akan mempermudah teman-teman kalau beli barang yang asli ya Pak ya, yang ori, walaupun lokal tapi asli, itu juga suatu kebanggaan. Iya, harus bangga lah sekarang, kita harus bangga brand lokal. Betul. Local pride ya Pak ya. Kalau pesan-pesan buat nanti teman-teman yang mau beli action figure timnas, ada pesan-pesannya Pak? Action figure bisa langsung ke Alfamart terdekat. Semoga barangnya masih ada. Iya, betul. Dan harganya sangat terjangkau ya guys. Sangat terjangkau ya, bisa dikoleksi. Bisa juga kita sebagian besar itu di Alfamart. Kita juga ada di toko Juaraga, kita juga ada. Ya kan, tapi sangat limited quantity. Kemarin yang baru datang ke toko maksa beli 1 box. Jadi dan sistemnya gacha ya, gacha. Jadi hoki-hokian ya Pak ya, bisa dapatnya Jay Itzes, bisa dapatnya Rizky Ridho pokoknya. Kalau ada punya Jay Itzes 3 bisa tukeran sama yang nggak punya gitu kan. Culture-nya di situ ya. Jadi itu yang kita mau tumbuhkan, supaya ada komunitas bisa tukeran figurin, bukan tukeran kartu aja kan. Iya benar. Dan who knows, mungkin 10-20 tahun lagi ini bisa jadi something yang rare dan mahal loh Pak. Iya, bisa jadi istilahnya apa ya, secondary market. Iya betul. Dan jangan lupa ya guys, kalau kalian dapat ini kayaknya pegang-pegang terus dia nih yang emas ya. pengen nonton di Eropa dia nih. Ya, jangan lupa ya guys ya, yang dapat ini 11 langsung nonton bola di Eropa. Kalau saya dapat juga ya Pak ya. Pasti dong. Iya dong Pak ya. Oke, kalau begitu sukses terus buat Pak Mohtar. Aduh nih takut jatuh lagi nih. Aman kok. Oke Pak, terima kasih buat Pak Mohtar udah main. Semoga sukses untuk action figurnya, untuk Juaraga di dunia sepak bola dan pedal. Semoga kita juga bisa main pedal bareng ya Pak ya. Basket jangan lupa, saya anak basket. Oh iya Pak, basket Lisius nanti, basket Lisius. Iya dong. Oke Pak, thank you ya Pak ya. Terima kasih ya. Oke, itu ya guys, episode dengan Pak Mohtar.